Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 23 Desember 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki pasal 3 ayat 1-4, dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 5-6. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 57-66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya, tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Dalam Injilnya, Lukas sering menampilkan hidup berumah tangga. Maria mendapat kabar malaikat di rumahnya di Nazaret. Yesus menginap di rumah Marta dan Maria. Dalam sebuah perumpamaan, kemurahan hati seorang bapa keluarga menjadi gambaran belas kasihan Allah Bapa. Yesus mampir di rumah Sakeus yang berkat kunjungan itu bertobat. Di rumah kedua murid dari Emmaus, Yesus merayakan Ekaristi. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini menggambarkan bagaimana dalam rumah tangga Zakaria dan Elisabet yang berusia lanjut. Seorang anak lahir. Menurut Zakaria, anak itu hendaknya diberi nama Yohanes, yang artinya Yahweh bermurah hati. Saat itu juga, Zakaria yang selama 9 bulan bisu mampu berbicara lagi dan mulai memuji Tuhan, sebab kelahiran anak itu membuka sebuah zaman keselamatan yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus ternyata diilhami oleh Injil itu dan oleh adegan-adegan lain dari kitab suci Perjanjian Baru. Dalam surat-suratnya, sebuah keluarga yang terdiri dari ibu bapa dan anak yang dibaptis oleh beliau sering disebut gereja rumah tangga. Lingkungan hidup keluarga dapat menjadi sebuah gereja rumah tangga, kata Sri Paus, karena persekutuan suami istri yang secara setia saling mencintai sampai mati menjadi dasar persekutuan gereja sedunia. Dari persekutuan itu lahirlah seorang anak yang sekaligus adalah anak keluarga dan anak Allah. Dalam sebuah keluarga yang bersatu padu dan berdoa bersama, hadirlah Yesus Kristus yang duduk semeja dengan keluarga itu, kata Sri Paus. Malah kadang-kadang dalam keluarga itu dapat dirayakan Ekaristi. Teristimewa sebuah keluarga menjadi gereja rumah tangga bila mana beramah tamah dan membuka pintu rumahnya bagi tamu-tamu, khususnya bagi kaum miskin dan orang-orang yang dalam masyarakat kurang diperhatikan. Dengan demikian, kata Sri Paus, keluarga itu menjalankan panggilannya untuk menjadi gereja rumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Semoga demikian. Amin.